Buku How Democracies Die ramai diperbincangkan publik setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah sebuah foto di mana beliau sedang membaca buku ini pada laman Instagram beliau. Di video ini, kita akan menjelaskan isi buku yang juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Bagaimana Demokrasi Mati dan telah diterbitkan oleh Gramedia. Tapi sebelumnya, bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini atau belum melakukan subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Buku How Democracies Die ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Keduanya merupakan profesor ilmu pemerintahan di Harvard University. Levitsky dan Ziblatt memang menghabiskan waktu bertahun-tahun meneliti perkembangan kualitas demokrasi yang berlangsung di berbagai negara. Mereka mencoba menemukan berbagai faktor yang dapat memperkuat atau sebaliknya justru memperlemah kualitas demokrasi. Satu hal yang menarik yang dipaparkan dalam buku ini adalah kehancuran dan penurunan kualitas demokrasi justru bisa terjadi oleh para pejabat dan presiden yang terpilih lewat jalur demokrasi. Kehancuran demokrasi bisa dimulai dari kotak suara pemilihan. Pemilu yang seharusnya berlandaskan pada demokrasi justru perlahan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bergejala diktator. Hal ini terjadi karena 4 hal yang meracuni proses pemilu: lemahnya komitmen dalam mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, penolakan legitimasi aspirasi politik oposisi, pemilu yang mentoleransi atau bahkan mendorong ke arah kekerasan, dan kemungkinan pembatasan kebebasan sipil dan media. Di luar faktor tadi, gejala lain yang membawa kematian demokrasi adalah kemungkinan untuk berkuasa selain lewat jalur pemilu, tetapi menjalin sekutu dengan politikus-politikus besar. Tokoh-tokoh yang pandai menghasut dapat mengambil alih partai politik dan naik ke puncak kekuasaan. Apa yang mereka jelaskan dalam buku ini dinilai telah terjadi di Amerika Serikat. Sejak berakhirnya Perang Dingin, hal ini terjadi secara bertahap-tahap, sehingga banyak orang yang tidak menyadarinya. Dalam pola ini, panggung demokrasi menjadi sangat menguntungkan kandidat petahana. Kasus yang paling jelas adalah apa yang terjadi di negara Turki, di mana Presiden Erdogan melemahkan suara oposisi dan menjadi sangat sulit untuk dikalahkan. Hal yang sama juga terjadi dalam atmosfer politik di negara Rusia. Menurut buku ini, dengan gejala yang ada, pergelaran dan ciri demokrasi mungkin akan tetap ada di sebuah negara, tetapi makna dan substansinya perlahan menghilang. Pada akhirnya, buku ini menyuarakan ajakan untuk menyelamatkan demokrasi sebagai sistem terbaik dalam pemilihan pemimpin yang kita miliki saat ini. Kita semua harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Tidak boleh ada yang namanya pembatasan media atau penolakan legitimasi oposisi oleh petahana. Demokrasi juga idealnya menjadi ajang adu gagasan dan bukan menjadi panggung ekspresi kebencian. Terima kasih telah menonton video ini. Channel kami selalu berkomitmen untuk menghadirkan konten-konten informatif dan juga edukatif. Jika Anda merasa tertarik dengan video-video kami, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng yang ada di bawah.